Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Renungan harian kita di hari ini dengan judul Tuhan harus mendapatkan persetujuanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kebutuhan kami terbesar saat ini adalah kuasa Roh Kudus-Mu akan menerangkan lebih jauh pekabaran firman Tuhan di hari ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, judul renungan harian kita hari ini adalah Tuhan harus mendapatkan persetujuanmu. Ayat kita hari ini, Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita ikuti keterangannya. Berdampingan dengan ajaran Injil, membantu iblis sedang bekerja, tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik, dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuk iblis di Kapernaum. Walaupun demikian, keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan iblis, kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendaknya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku. Yohanes 8 ayat 32, 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Orang yang dirasuk iblis ini sebagai pengganti doa, ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari iblis. Akan tetapi isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa iblis atau di dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku yang mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya, tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata,
Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Renungan kita hari ini dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 268 dan 269. Demikian pekabaran kita pada hari ini, mengajak kita agar kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apabila kita rasa susah, rasa sedih dengan dosa-dosa yang sering kita lakukan, kita ingin meninggalkan, tetapi seperti kemampuan untuk meninggalkan itu tidak ada. Kita lemah, kita menjadi tidak kuat lagi untuk berjalan terus, untuk membuang segala dosa-dosa kita. Tapi pekabaran hari ini mengatakan bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Dia dapat melepaskan kita dari jerat-jerat dosa itu, asal kita menyetujui Allah melakukannya itu untuk kita. Itulah sebabnya di sini peran sangat penting, bahwa kalau kita menyerahkan sepenuhnya, betapa berat pun dosa yang kita selalu hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kata ayat tema kita untuk hari ini. Itulah sebabnya mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar kita berjalan di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita tidak melakukan dosa-dosa kesayangan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang begitu luar biasa di hari ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahwa Yesus bersedia menolong kami. Tetapi kami perlu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Lebih istimewa dalam keadaan hari ini, virus corona yang mewabah. Proteksi kami semua, lindungi kami semua Tuhan. Selamatkan kami semua dari bahaya virus corona ini. Hamba juga berdoa untuk keluarga Rory Saroinsong yang pada hari ini rencana untuk menjalani operasi persalinan. Tuhan memberkati pihak medis agar dapat menangani dengan baik, proses operasi berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam keadaan seperti ini, lindungi keluarga ketika mereka berada di rumah sakit. Bapa di surga, mungkin ada banyak orang juga dalam pergumulan. Hamba serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini adalah doa saya. Amin.